Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfred Rusni dengan NIM 2003-10422. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas bagaimana PT multinasional Ventures, perusahaan manufaktur dan distribusi konsumen yang beroperasi di Asia Tenggara, menghadapi risiko politik dan bagaimana mereka dapat mengelola dan mengatasinya. Baik, kita masuk di pembahasan pertama, yaitu apa itu risiko politik. Risiko politik adalah potensi kerugian atau gangguan bisnis yang disebabkan oleh tindakan pemerintah, konflik politik, atau ketidakstabilan negara. Contohnya, perubahan regulasi pajak, pembatasan ekspor-impor, nasionalisasi aset, konflik etnis, dan demonstrasi besar. Risiko ini tidak dapat diprediksi secara penuh dan bisa berdampak langsung pada operasi dan keuangan perusahaan internasional. Yang kedua, dampak risiko politik terhadap operasional dan strategi. Risiko politik bisa mengganggu rantai pasok, memaksa penutupan fasilitas, membatalkan kontrak dan atau lisensi, mengubah strategi ekspansi dan investasi. Contoh, kasus terjadi kudeta atau perubahan rezim. Aturan bisnis bisa berubah drastis dan memengaruhi keberlanjutan operasional. Yang ketiga adalah contoh risiko politik di Asia Tenggara. Beberapa risiko yang mungkin dihadapi PT multinasional Ventures di Thailand, ketidakstabilan politik dan protes massal. Di Myanmar, kudeta militer dan sanksi internasional. Di Indonesia, perubahan kebijakan pajak atau larangan ekspor komoditas. Di Vietnam, intervensi negara dalam sektor strategis. Di Filipina, regulasi proteksionis terhadap produk asing. Yang keempat adalah identifikasi, evaluasi, dan manajemen risiko politik. Langkah-langkah utama: identifikasi, pantau berita politik, dan laporan intelijen bisnis. Yang lakukan country risk assessment secara berkala. Yang kedua adalah evaluasi, ukur dampaknya terhadap rantai pasok, operasional, dan laba. Gunakan matriks probabilitas dampak. Yang ketiga adalah manajemen, asuransi risiko politik, diversifikasi lokasi produksi, lobi dan hubungan pemerintah, bekerja sama dengan konsultan lokal atau kedutaan besar. Dan kelima adalah peran manajemen risiko politik. Fungsi utama manajemen risiko politik adalah menjaga kelangsungan operasional, melindungi aset dan investasi, mendukung pengambilan keputusan strategis, menjaga kepercayaan investor. Dengan sistem risiko yang baik, perusahaan tidak hanya bertahan tetapi juga tumbuh di lingkungan politik yang berubah-ubah. Yang keenam adalah strategi mengurangi risiko politik. Strategi yang bisa diterapkan PT multinasional Ventures atau joint venture dengan mitra lokal, kontrak jangka pendek dan fleksibel, penggunaan arbitrase internasional dalam kontrak, penggunaan mata uang kuat atau hedging, investasi bertahap, fase investment. Dengan ini perusahaan bisa lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan politik. Yang ketujuh, dampak risiko politik terhadap reputasi. Ketika perusahaan terus beroperasi di tengah konflik politik, hal ini bisa meningkatkan atau merusak reputasi, dituduh mendukung atau pihak tertentu, kehilangan kepercayaan konsumen internasional. Dan adapun solusi yang dapat kita laksanakan adalah transparansi dalam CSR, kepatuhan terhadap HAM dan hukum internasional. Yang ketiga adalah komunikasi krisis yang cepat dan jujur. 8. Tindakan saat terjadi krisis politik. Jika terjadi perubahan mendadak seperti kerusuhan atau kudeta, aktifkan rencana kontingensi, evakuasi staf bila perlu, hentikan produksi sementara, alihkan operasional ke negara lain yang lebih stabil, hubungi asuransi risiko politik. Yang kesembilan, pentingnya rencana darurat. Rencana darurat penting untuk menjamin kelangsungan bisnis, mengurangi kerugian finansial, melindungi karyawan, memberikan keyakinan pada investor dan mitra bisnis. Tanpa rencana ini, satu krisis saja bisa menghancurkan operasional di satu negara. Dan yang ke-10,
hubungan mitigasi risiko politik dan kinerja keuangan. Manajemen risiko politik yang baik akan menurunkan biaya kerugian yang tak terduga. Yang kedua adalah menjaga arus kas dan keuntungan. Ketiga, meningkatkan nilai saham dan kredibilitas perusahaan. Dan keempat, menarik investor dan mitra global. Mitigasi sama dengan adalah perlindungan jangka panjang yang untuk profitabilitas dan stabilitas perusahaan. Pada kesimpulan video kali ini, risiko politik adalah tantangan nyata bagi PT multinasional Ventures di pasar Asia Tenggara. Tapi dengan strategi yang tepat yang teridentifikasi, evaluasi, mitigasi, dan rencana darurat, perusahaan bisa tetap stabil, adaptif, dan terus tumbuh. Demikianlah video kali ini, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.